Gerakan Renaissance yang terjadi pada abad 14 dan 15 di Eropa mempunyai tujuan. Nah, di Eropa pada saat itu terkenal dengan adanya zaman Renaissance atau disebut dengan zaman lahirnya kembali. Nah, sebelum zaman Renaissance di Eropa pada abad pertengahan, ini sebelum berkembangnya zaman Renaissance ya, pada abad pertengahan Eropa mengalami masa suram. Kenapa dikatakan masa suram? Karena pada saat itu kebudayaan tidak berkembang dan ilmu pengetahuan juga tidak berkembang atau stuck, yaitu jalan di tempat, tidak adanya perkembangan. Kenapa kok bisa kebudayaan pada masa itu tidak berkembang? Karena pada saat itu semua diatur oleh gereja. Nah, pada saat itu semua tingkah laku masyarakat Eropa harus sesuai dengan kitab atau ajaran gereja yang telah ditentukan. Sedangkan perkembangan kebudayaan Romawi dan Yunani atau tentang humanisme itu tidak dianut oleh sistem gereja. Artinya pada saat itu kehidupan hanya ditujukan untuk akhirat. Sehingga kehidupan di dunia itu tidak diatur atau tidak ada ajaran yang mengatur tentang kehidupan di dunia, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan ketika seseorang di zaman abad pertengahan Eropa ini ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan berkebalikan dengan gereja, maka dia akan dibunuh ataupun dihukum. Nah, hal ini yang disebut dengan zaman kegelapan pada masa abad pertengahan. Nah, akhirnya pada saat itu karena masyarakat Eropa atau bangsa Eropa sudah tidak tahan dengan hal itu, karena di satu sisi Islam berkembang pesat di Spanyol. Islam pada saat itu berhasil masuk ke wilayah Spanyol. Nah, disitulah orang-orang Eropa mulai mempelajari tentang kebudayaan Islam, kemudian mereka menerjemahkan tentang tulisan-tulisan Islam ke dalam Latin. Nah, dari situ mereka mengetahui bahwa kemajuan tentang kebudayaan itu berasal dari kebudayaan Yunani dan Romawi. Mereka akhirnya ingin mengembangkan kebudayaan Romawi atau menghidupkan kembali kebudayaan Romawi Yunani kuno di Eropa. Nah, di mana kebudayaan Romawi dan Yunani kuno ini sangat menghargai tentang perkembangan ilmu pengetahuan, di mana orang-orang Yunani dan Romawi terkenal dengan ajaran filsafatnya.
dan ajaran tentang kebebasan dan juga humanisme. Nah, akhirnya muncul gerakan Renaissance pada abad ke-14 yaitu di Italia. Nah, perkembangan zaman Renaissance ini semakin pesat di Eropa karena pada saat itu gereja ini dianggap telah melakukan penyimpangan. Nah, karena saat itu akhirnya mulai muncullah dari awal gerakan Renaissance ini muncullah pemikiran-pemikiran baru dari bangsa Eropa, di mana dari situlah mereka akhirnya menjadi negara yang semakin berkembang dan menjadi negara imperialis bagi negara-negara di wilayah timur. Nah, ini adalah pengaruh dari Renaissance terhadap dunia pada saat itu. Pertama yaitu tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian setiap individu manusia. Manusia berupaya menjadi manusia yang merdeka dan memaksimalkan potensi dirinya. Karena sebelumnya pada masa itu, pada zaman kegelapan yang dimaksud yaitu tidak adanya kebebasan dari masyarakat untuk mengatur kehidupannya. Kehidupan diatur oleh gereja. Kemudian dengan adanya kebebasan akhirnya berkembang ilmu pengetahuan, seni dan budaya, dan kebebasan berpikir. Rakyat Eropa mereka semakin bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendapatnya, tidak dibatasi oleh gereja. Kemudian yang ketiga, runtuhnya dominasi gereja di Eropa akibat revolusi gereja pada abad ke-16. Karena adanya suatu hal atau tindakan gereja yang dianggap menyimpang, akhirnya terjadilah revolusi gereja abad ke-16, sehingga pada saat itu aturan gereja sudah tidak berlaku bagi rakyat Eropa. Tidak berlaku atau tidak terlalu menekan kehidupan rakyat Eropa pada saat itu. Nah, karena mulai berkembangnya ilmu pengetahuan, pengaruh lain yaitu menguatnya kedudukan kaum pedagang, pengusaha, mereka tumbuh menjadi kelas penguasa. Yang kelima, timbul rasa kebanggaan terhadap kepemilikan harta dan kedudukan manusia. Dan yang terakhir tentu memicu berbagai inovasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, di mana pada saat itu berkembanglah tentang ilmu navigasi, kompas, dan akhirnya rakyat Eropa ini melakukan pelayaran. Dan juga mereka mengenal tentang paham-paham tentang imperialisme dan juga kolonialisme, di mana pada saat itu tujuannya adalah untuk mengembangkan wilayah kekuasaannya, menyebarkan agama, dan juga untuk mendapatkan rempah-rempah atau emas yang dimaksud pada saat itu untuk menambah pemasukan atau devisa negara. Sehingga pada saat itu soal gerakan Renaissance yang terjadi pada abad ke-15 dan 15 di Eropa mempunyai tujuan utamanya yaitu yang membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Karena pada masa sebelumnya ilmu pengetahuan tidak bisa berjalan dengan baik, karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan berkembang juga pengetahuan dari masyarakat Eropa pada saat itu.